tindakan fisioterapi dada ya. Ini baru postural drainase. Jadi ada lobus atas dan lobus bawah. Yang pertama adalah postural drainase adalah anterior, apikal, dextra dan sinistra. Itu di mana? Sinistra tuh di kanan. Bentar. Anterior, apikal, dextra dan sinistra. Ini udah. Anterior. Ini di saya ini loh, anterior, apikal, dextra dan sinistra. Berarti di bagian mana? Anatomi ini. Oh, dada kiri kanan. Iya, anterior mana dulu? Jadi kan Ini saya atas. Anterior tuh. Apa Iya. anterior? Anterior kan atas, posterior bawah. Berarti di atas. anterior atas. Anterior depan, bukan bodoh depan. Anterior itu bagian depan, apikal Dada. dada mah toraks, apikal. Dari kata-kata saya anterior itu adalah depan, apikal Belakang. jantung di mana? Di kan Jantung masa kanan. Jantung. Apikal itu adalah di pucuk. Kalau segmen itu kan paru-parunya itu kan bersegmen. Nah itu di ujungnya, nah itu apikal. Berarti di sebelah ujung paru depan, kanan dan kiri. Karena anterior, apikal, dextra dan sinistra. Kalau postural drainase adalah untuk melepaskan sekretnya ke arah gaya gravitasi, berarti arahnya gimana? Arah pasiennya. Orang sekretnya ada di depan, masa nek tengkurap? kiri. Adanya kanan dan kiri. Oh, itu Ada apa? apa? Ya tetap ini supinasi, tak pakai bantal. Naikkan kaki angkat. Ini naikkan 45, bisa nggak? Nggak ada tempat naikkan. Nggak bisa. Hah? Nggak bisa dinaikkan yang ini, Bu. Kebalik nih. Oh. Mundur guys. Ini namanya Postural gini. namanya bukan nama kasusnya yang anterior apikal. Nggak kelihatan Bu. Nah, harus lengkap. Berarti ini adalah anterior, apikal, dextra dan sinistra. Posisinya adalah seperti Kelihatan ini, nggak yang sih? di kepala itu 45, kemudian di kaki Iya, begitu kelihatan. menggunakan bantal. Kemudian yang Iya, begitu kedua, kelihatan. itu masih lobus atas ya. Aku maunya Yang nomor 2 adalah posterior, apikal, dextra dan sinistra. Posterior, apikal, dextra dan sinistra. Nggak kelihatan. Di bagian belakang sama, di bagian belakang, di ujung kanan dan kiri. Berarti posisinya adalah Mengkup. apa? Ya, duduk. Ada pinjam tas, seharusnya ada 2 bantal. Pinjam tas yang besar. Debbie tas Debbie. tas yang langsung. Ini ibaratkan bantal ya. Kamu mau gini, bungkuk. Nah, karena kenapa kok posisinya seperti ini? Karena kan dia posterior bagian belakang, ujungnya apikal, kanan dan kiri. Jelas? Jelas. Oke, yang nomor 3. Nomor 3 itu adalah anterior, dextra dan sinistra. Berarti Dextra, sinistra. anterior, dextra dan sinistra. Berarti kembali lagi ke depan, tapi bukan ke apikal, tapi bawahnya apikal, jadi agak di tengah. Berarti posisinya adalah supinasi. Itu tapi tidak ratakan. Nah, posisinya seperti ini. Kenapa kok tidak ditinggikan? Karena kalau yang tadi itu ada di ujung paru. Kalau yang anterior, dextra dan sinistra, dia itu ada di tengah-tengahnya. Tapi
tapi dia kanan dan kiri. Itu ya. Nomor berapa itu? 3. Sekarang nomor 4 yaitu medial dextra dan superior sinistra. Medial dextra dan superior sinistra. Di mana itu? Medial itu tengah. Oh iya. Tengah ini. Ya, medial berarti yang medial itu yang kanan atau kiri? Medial dextra. Kanan. Yang superior? Atas. Superior. Superior sinistra? Berarti atas kiri kan? Berarti disuruh pronasi. Miring. Kok miring? Pronasi. Tengkurap. Pronasi. Jadi kalau bahasa anatominya, kalau terlentang itu namanya supinasi, tapi kalau kayak gini itu namanya pronasi. Jadi tadi apa? Medial, Medial, dextra dan superior. Oke. Superior itu kan bagian agak atas ya, agak atas bagi bagian kiri apa kanan? Sinistra. Kiri. Berarti yang dikasih bantal adalah sebelah Kiri. seperti ini. Seharusnya ini ada bantalnya nih. Apa ini aja ya? Dua bantal. Ini angkat. Nah, ini ya. Ini namanya superior sinistra. Harus lengkap dong. Medial dextra dan superior. Medial dextra, superior sinistra. Sinistra. Yang nomor sekarang nomor berapa? 5. Yang nomor 5 adalah superior dan inferior. Berarti dia di sebelah mana? Sebelah atas. Superior. Superior. Superior kan tadi sinistra. Jadi superior dan inferior itu adalah di bagian sinistra. Kalau sekretnya itu di bagian kiri, berarti pasiennya diminta untuk miring ke Kanan. kanan. Nah, ini ya, karena dia ada di superior dan inferior, jadi agak di tengah ini, makanya dia diminta untuk miring ke kanan. Yang nomor 6 adalah medial dan lateral. Kalau medial tadi di bagian mana? Medial yang nomor 3 tadi loh, medial dextra kan? Medial dextra. Jadi medial dan lateral itu berarti di sebelah ya, sebelah kanan, berarti pasiennya disuruh miring ke Kiri. Ini ya posisinya. Oke. Nomor berapa sekarang? 7. Nomor 7. Nomor 7 adalah posterior dextra. Posterior dextra. Di mana itu? Posterior. Belakang kanan. Ya, belakang kanan. Berarti pasiennya diminta untuk Tengkurap. pronasi. Nah, posterior kanan. Berarti yang dikasih bantal adalah sebelah Kiri. Kanan. kan gaya gravitasi toh. Oh iya. Yang dikasih bantal ya berarti sebelah Kanan. Kan posterior. Walaupun itu apa Bu sekretnya di sebelah kanan. Ya kan biar dia jatuh bergerak ke arah Oh, sini kan. Ya enggak? Iya. Apa? Prinsipnya postura drainase adalah gaya Gravitasi. Oke. Yang nomor 8 adalah posterior sinistra. Berarti yang dikasih bantal sebelah Yang kiri. kiri. Oke, ini tetap dikasih bantal ya, karena nggak ada bantalnya. Oke, itu adalah tindakan lobus bagian atas. Ada berapa? 8. Sekarang ke lobus bagian bawah. Lobus bagian bawah yaitu anterior, dextra, dan sinistra. Anterior, dextra, dan sinistra itu apa? Berarti di bagian Atas. anterior, dextra, dan sinistra. Depan. Bagian depan. Berarti supi ngasih. Mantap.
bantal. Naikkan lagi. Naik. Ini 45. Putar lagi. Kaki itu sebelah sana ya. Ini. Turun. Ini ke bawah nih, Wal. Ke bawah. Mana sih? Mau nggak? Naik boleh. Kok yang tengah sih? Iya. Berarti ya. Ini, Gini Wal. kayaknya. Nggak bisa. Oh, enggak. Bisa nggak? Naik nggak kamu ngerasainnya? Awas, coba kakinya awas. Terus. Enggak naik. 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 Oh, bednya ya. Berarti yang baru. Ya udahlah ya, ini yang penting ini 45 ya, ini naik. Jadi itu apa yang namanya? Anterior Dextra sinistra. Yang kedua adalah anterior sinistra. Berarti pasiennya diminta miring kemana? Kanan. Kiri. Sinistra. Berarti Oh, miring ke kiri. Ya, kanan. Yang bedain kanan. Kanan. Sinistra itu kanan. Miring ke kanan. Ini dikasih bantal. Ya, kayak tadi. Kemudian yang nomor 3 itu adalah anterior basal sinistra. Yang nomor 2 itu apa tadi? Oke, anterior sinistra itu bedanya kenapa sama yang basal yang lobus atas, yang lobus bawah ini adalah tangannya ini diminta ke menyilang, kemudian yang sebelah kiri ini 45 derajat. Gimana begini loh, kayak gini. Oh. Ini anterior Basal sinistra. enggak, yang nomor 2. Anterior sinistra. Yang ketiga anterior basal Basal sinistra. sinistra. Kalau untuk anterior basal yang namanya basal itu adalah dia sekretnya agak ke bawah di segmen paru-parunya. Makanya ini diminta 90 derajat bedanya. Anterior. Oh iya, Kalau yang tadi itu anterior sinistra itu hanya 45 derajat, kalau yang basal itu adalah 90 derajat. Oh. Oke, jelas? Nomor berapa sekarang? 4. Oke, nomor 4 adalah anterior dextra, kebalikannya. Berarti miring, tangannya. Nah, Ini tangannya 45. bawah. Ini kan tadi enggak tahu apa. Nomor berapa sekarang? 4. 4. Ya. Berarti yang 5 berarti anterior basal dextra berarti 90 derajat. Anterior basal Basal destra. Oke, dan nomor 5 ya. Agak banyak soalnya. Oke, yang nomor 6 adalah posterior basal dextra dan sinistra. Kalau tadi kan hanya sinistra dan dextra saja, sekarang tuh dia posterior bagian belakang, basal kanan dan kiri. Berarti pasiennya disuruh Tengkurap. Pronasi biasa, tangan kanan kiri ada di samping tubuh. Nah, seperti itu. Oke, sekarang nomor 7. Nomor 7 adalah posterior basal sinistra. Posterior basal sinistra. Yang nomor 7. Kalau posterior basal sinistra berarti dia di bagian kiri agak bawah, bagian belakang. Berarti yang dikasih bantal Bagian kiri. kiri. Ini ya. Tebak-tebak berhadiah. Oke, yang nomor berapa sekarang? 8 yaitu lateral basal sinistra. Apa tadi? Kalau yang namanya lateral basal sinistra, lateral itu agak di pinggir, basal di bawah, kemudian sinistra di bagian kiri, berarti pasiennya disuruh miring miring kanan. kanan. Miring kanan. Kanan. Nah, bedanya kalau yang di lobus atas tadi dia miringnya itu enggak 90 derajat. Kalau ini harus 90 derajat karena dia lateral itu agak pinggir, basal itu agak di bawah. Kemudian ini posisi tubuhnya pasien itu harus 90 derajat dengan bed. Itu ya. Jelas? Jelas. Nomor berapa? 9.
9 itu adalah posterior basal dextra. Kebalikannya yang nomor tadi, nomor 7. Kalau posterior basal dextra berarti yang dikasih bantal Kanan. Kanan. dextra. Kanan. Tengkorak. Kiri tadi. Ini nomor 9. Yang nomor 10 itu lateral basal dextra. Lateral basal dextra itu kebalikannya yang nomor 8. Berarti disuruh miring ke kiri. Tapi 90 derajat. Nah, udah ya. Ini adalah postural drainase ada 10. Untuk lobus bagian bawah, lobus bagian atas itu ada 8. Nah, ini adalah posisi di mana nanti kalau kalian praktik di rumah sakit, ini posisi yang akan digunakan. Tergantung sekretnya itu ada di bagian mana, segmen-segmennya. Nah, itu gimana sih kok kita bisa tahu sekretnya itu ada di bagian kanan atau kiri, apikal atau basal? Nah, itu biasanya dengan foto rongsen. Dengan foto rongsen pasien. Selain itu kita bisa menggunakan auskultasi pasien dengan suara ronci tadi. Itu ya, jelas? Jelas, Bu. Suara ronci itu gimana, Bu? Suara ronci itu ya agak sekretnya itu nggak bersih. Jadi kalau kalian dengar itu kayak nggak bersih. Beda kalau wheezing. Kalau wheezing itu kan menging karena dia ada penyepitan. Tapi kalau ronci itu suaranya tahu kan kalau orang batuk itu kan kalau bayi pada saat bernafas itu grok-grok gitu loh. Iya, Bu. Kayak gitu. Suara. Ya. Itu adalah postural drainase. Kita baru mau ke pemeriksaan fisioterapi dada sama batu efektif. Oke, yang kita persiapkan adalah handuk, kemudian terus air minum, sama Minum tak? Minum enggak? Satu minggu kan caranya. 1 minggu baru epal. Oke, sebelum kita bertemu dengan pasien, kan udah hafal kan tahap prainteraksi. Jadi tahap prainteraksi itu adalah kita membaca catatan keperawatan. Oke, sekarang jam 9 saya akan memeriksa Tuan A akan melakukan fisioterapi dada. Di mana dalam melakukan fisioterapi dada ini dihasilkan bahwa dari foto rongsen torak ini dihasilkan sputum atau sekret di bagian posterior apikal, dextra dan sinistra. Makanya saya akan melakukan fisioterapi dada dan batu efektif. Pasien juga mengeluhkan untuk sulit bernafas. Kemudian saya sudah mempersiapkan alat yaitu berupa handspoon, handuk, kemudian bengkok, stetoskop dan air minum. Saya mencuci tangan. Oke, sudah belajar cuci tangan kan? Sudah. Oke. Kemudian bertemu dengan pasien. Assalamualaikum Bapak. Dengan Bapak siapa kalau boleh saya tahu? Bapak Muhadi ya, bisa disebutkan tanggal lahirnya? Ya, sama ya Bapak dengan yang ada di gelang identitas Bapak. Perkenalkan, saya penata Astika. Tujuan saya datang ke sini adalah untuk melakukan terapi fisioterapi di bagian dada Bapak. Karena menurut hasil rongsen itu ada sekret Bapak di bagian dada Bapak. Sekarang keluhannya apa Pak? Apakah masih sulit untuk bernafas? Masih ya Pak ya. Sudah bisa mengeluarkan dahaknya? Belum. Kalau belum nanti juga saya akan melakukan untuk merangsang batu efektif ya Pak untuk mengeluarkan dahaknya. Waktunya kurang lebih 10 menit Bapak. Apakah Bapak bersedia? Ya, kalau sebelum saya mulai, apakah ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita mulai dengan baca basmalah ya Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menutup tirai privasi, kemudian cuci tangan kembali. Oke. Bapak Mas bisa duduk?
dilakukan ke saya ya. Nanti saya akan menghentikan tindakannya atau intervensi. Oke, yang pertama kita lakukan adalah dengan melakukan pemeriksaan auskultasi. Jadi auskultasi itu adalah memeriksa di 10 lapang dada paru pasien. Bisa dibuka. Oke, kita periksa. Kalau seumpama nanti kalian di rumah sakit itu belum ada foto ronsennya, maka kita periksa di bagian anterior dan posterior. Tarik nafas, hembuskan lagi. Jadi ada 10 lapang paru, 10 tempat. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kita periksanya itu adalah mengulang. Itu ya. Terus kemudian itu juga dilakukan di bagian posterior, di bagian belakang. Di 10 tempat yang sama. Tarik nafas. Lagi. Nah, kalau semuanya untuk fisioterapi dada ini adalah suara auskultasinya tadi ronci positif itu ya. Nanti berarti kita akan melakukan fisioterapi dada. Setelah itu saya sudah mendapatkan nih didukung dengan foto ronsennya, berarti sekretnya itu di bagian posterior, apikal, dekstra dan sinistra. Karena tadi pada saat saya periksa di auskultasi sebelah apikal ini pasiennya suara nafas auskultasinya adalah ronci positif, maka di bagian posterior. Oke, setelah itu kita lakukan identifikasi atau observasi pola nafas pasien. Apa itu pola nafas? Gerakan mengambil dan mengeluarkan. Pola nafas itu ada 3. Sudah tahu? Sudah diajarkan? Pada saat tanda-tanda vital? Belum. Oke, pola nafas itu ada 3, yaitu terkait dengan irama, kedalaman, dan frekuensi. Iramanya kita lihat. Jadi irama itu apa sih? Irama itu apa? Naik turun. Oke, irama itu adalah pada saat dia nafas. Jadi nafasnya itu detikannya sama. Irama itu kalau kita bahasakan iramanya teratur atau tidak teratur, atau reguler atau irreguler. Biasanya kalau kita nafas secara normal itu adalah reguler. Tapi kalau ada seseorang di mana dengan kasus wheezing, ronci dan lain sebagainya atau snoring, nah itu dia irreguler. Jadi kadang nafasnya dia cepat, tapi dia kadang lambat. Nah itu dikatakan irama. Itu adalah irreguler. Berarti kita karena ini adalah pasiennya sulit bernafas, berarti iramanya adalah irreguler. Kemudian yang kedua adalah kedalaman. Kedalaman pada saat dia mengambil nafas, nah itu berapa kedalamannya, dia dangkal atau dia normal. Itu ya, bisa dilihat nanti pada saat dia menarik nafas. Kemudian yang ketiga adalah frekuensi. Frekuensi nafas itu berapa? Frekuensi nafas itu apa? Apa? Frekuensi nafas kan udah masuk tanda-tanda vital. Tak kembaliin loh. Apa frekuensi? Hitungannya bukan? Ya, frekuensi itu adalah jumlahnya. Jumlahnya pada saat dia dalam 1 menit. Dalam 1 menit normalnya 60. Kok 60? 16 sampai 20. Nah, 16 sampai 20 kali 4 menit. Kalau 60 itu kan tadi. Kamu nafas dalam 1 menit. Habis futsal. 16 tuh itu hafalan ya, itu tuh harus di luar kepala kalian kalau terkait tanda-tanda vital. Oke, 16 sampai 20 kali per menit. Kalau tadi pasiennya itu dia ada gangguan, berarti iramanya irreguler, kedalamannya dangkal. Terus kemudian kita mau menghitung frekuensi nafas. Nah, RR-nya dalam 1 menit. Dalam 1 menit itu kita harus hitung full.
kalau pasien iramanya itu reguler. Jadi tapi kalau kita secara normal itu kan reguler nih. Reguler itu biasanya dihitung dalam waktu 30 detik dikali 2. Jadi lebih memudahkan. 15 kali. Ya, seumpama dalam 15 atau 30 detik itu ada 8, berarti 8 kali 2 berarti 16 gitu. Tapi kalau pasiennya itu iramanya irreguler atau tidak teratur, berarti kita harus menghitung full 1 menit. Oke, menghitung 1 menit berapa sih dia respirasi rate-nya pada saat inspirasi, ekspansi. Nah itu dia dihitung. Oke, hitungannya adalah 30 kali per menit. Berarti kan dia tidak normal frekuensinya. Oke. Kemudian udah dapat pola nafasnya, udah dapat auskultasnya, kita masuk ke pemeriksaan fisioterapi dada. Yang pertama yaitu tadi yang ada 5 tadi loh tindakannya. Yang pertama ini postural dada. Oke, disesuaikan karena kasusnya tadi adalah bagian posterior apikal dextra dan sinistra. Kita posisikan pasiennya untuk Membungkuk. tadi jadi ini loh, ini kakinya ini di bawah toh tadi yang nomor 2 posisinya. Nah, ini adalah posisi di mana jika pasiennya itu sekretnya ada di posterior apikal dextra dan sinistra di lobus atas. Ini namanya postural drainase dan pertahankan selama 30 menit. Jadi Bapak ini dipertahankan selama 30 menit ya Pak. Nanti kalau di tengah-tengah Bapak merasakan tidak nyaman atau merasa sesak, bisa dihentikan. Itu kita sebagai petugas kesehatan bisa menunggui pasiennya di ruangan tersebut selama 30 menit. Tapi kalau semuanya kita di pasiennya itu ada keluarga, ya udah kita edukasi ke keluarganya. Nanti kita bisa kembali ke ruangan. Nanti kalau 30 menit kita kembali. Itu bilang ke keluarganya kalau nanti bapaknya ngerasa tidak nyaman atau ngerasa sesak, nah itu bisa dihentikan. Oke, setelah 30 menit ini postural drainase, ini selama 30 menit. Yang kedua adalah Perkusi. Ya, perkusi itu adalah posisinya sama, disesuaikan dengan kasusnya. Kalau kasusnya tadi adalah posterior apikal dextra dan sinistra, berarti saya akan melakukan perkusi di bagian apikalnya, bagian belakangnya, itu ya. Caranya adalah dengan seperti mangkok, kemudian ya piping. Ini dilakukan 2 sampai 3 menit. Kalian harus 2 sampai 3 menit. Olahraga. Ini dilakukan kanan kiri karena tadi kasusnya adalah sinistra dan dextra. Tadi juga melakukan 2 sampai 3 menit. Yaitu untuk melepaskan sekret. Kalau semuanya tadi di bagian lateral atau di bagian basal, ya udah yang dilakukan sesuaikan, gitu ya. Atau di bagian medial, ya udah disesuaikan. Gitu. Berarti tergantung di letak sekretnya. Ya, tadi tergantung dengan letak sekretnya. Oke, setelah kita lakukan perkusi, kita lakukan vibrasi. Sama, vibrasi itu letaknya disesuaikan dengan kasus. Posisinya adalah seperti ini. Pasiennya disuruh tarik nafas, Tarik nafas apa Ustaz? hembuskan. Jadi pada saat pasien menghembuskan, kita lakukan getaran atau vibrasi. Lagi, tarik nafas, hembuskan. Gini ya, bukan gini. Getaran. Lagi, tarik nafas, hembuskan. Itu berapa kali, Bu? 2 sampai 3 menit. Sama berarti. Karena kanan kiri berarti kita lakukan ya kanan kiri karena tadi posterior dextra sinistra apikal. Yuk. Hembuskan. Lagi. Hembuskan. Nah, ini dilakukan 2 sampai 3 menit ya. Oke, setelah vibrasi adalah yang nomor 4 Teknik pernapasan Teknik diafragma. pernapasan. teknik pernafasan diafragma. Bapak sudah bisa melakukan pernafasan melalui dengan menggunakan abdomen atau menggunakan perutnya? Bisa. Jadi, kalau semuanya ini kan karena petugas kesehatan bisa. Tapi kalau semuanya kalian besok menemui dengan pasien yang Tidak orang bisa. tua, nah tidak bisa. Nah,
adalah untuk membantu pasiennya agar Bapak, jadi ini pernafasannya yang mengembang adalah bagian perutnya.